Hai, selamat datang di video pembelajaran pengganti tugas bahasa Inggris. Jujur ini pertama kalinya loh Ustaz bikin video pembelajaran kayak gini, jadi mungkin agak canggung kali ya. Nggak pernah Ustaz bikin yang seinteraktif ini, biasanya sangat-sangat flat. Kemudian maaf juga karena harus begini, karena kemarin itu Gustaf memang ada kegiatan. Beberapa itu mendadak dan meskipun semuanya berada di kampus, itu tidak memungkinkan Gustaf untuk mengajar bahasa Inggris kemarin. Tapi semoga ya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Video ini juga bisa dinonton berulang-ulang dan nanti salindianya ini juga akan di-share ke Kompi jadi bisa dilihat berkali-kali. Nanti di akhir video ada penugasan berisi 10 soal melalui Google Form. Jadi silahkan dikerjakan setelah menonton video ini ya. Oke, kita akan belajar tentang past tense atau ngomongin past time itu apa sih? Past itu apa sih? Ibarat di dalam bahasa Indonesia, itu tuh kita menceritakan sesuatu yang telah lampau. Jadi kalau sesuatu yang sudah lewat terjadi, itu disebut sebagai past atau yang sudah berlalu. Contohnya di dalam bahasa Indonesia itu adalah, aku tadi makan ayam geprek level 100. Ada yang suka beginian? Nah, GWS perutnya. Di sini kita lihat bahwa ada penanda ini tadi. Jangan begini. Saya suka warna kuning. Ada penanda kata tadi di sini ya. Jadi itu adalah penanda bahwa ini sudah berlalu meskipun masih di dalam jangka waktu yang sama. Masih dekat lah, masih barusan banget selesai. Kemudian kemarin ada rapat BEM FKIP di Olarahan. Di sini ada kata kemarin. Kemarin itu juga penanda lampau. Jadi di situ kita melihat bahwa ada penanda lampau di situ yaitu kata kemarin. Sedangkan berikutnya mereka pernah pergi ke Samarinda. Di sini juga ada kata pernah. Maka ini menjadi penanda suatu yang sudah lampau. Kata tadi, kemarin, dan pernah di sini menandakan bahwa ini sudah lampau, sudah terjadi. Kalau ketiga kata ini tidak ada, maka kita mengira bahwa itu kejadiannya sedang berlangsung atau sedang dilakukan. Jadi sebenarnya simpel dalam bahasa Indonesia itu cukup diberikan kata-kata ini, kata-kata penanda bahwa ini sudah terjadi atau sudah selesai. Kemudian, maka konsepnya mirip dengan bahasa Inggris. Sama-sama ada penandanya. Tapi bedanya dalam bahasa Inggris itu peraturannya agak lebih ribet dibandingkan di bahasa Indonesia. Teman-teman masih ingat nggak tentang to be? Misalnya, itu aja sudah menunjukkan bahwa bahasa Inggris itu agak lebih ribet dibandingkan bahasa Indonesia karena di sana ada sistem to be. Contohnya kita lihat, masih ingat kita mengingat kata Dewi Ayu ya. Ada ini Bu Step pakai mouse loh, hebat kan? Dewi Ayu ya. Kalau Dewi Ayu itu tuh ada Dewi Ayu dan ada He, It ya. Siapa ini Dewi Ayu? Kita kasih senyum aja. Dewi Ayu ya. Nah, di sini kita lihat pertama kalau ada I itu maka pasangannya adalah M ya. Jadi I am. Kalau you sebagai kamu itu adalah are. Jadi dia jadi you are. Sedangkan kalau she, he, dan it atau he, she, it itu tiga-tiganya adalah is. Nah, bedanya kalau dia karena ini masih singular ya, masih singular. Kita lihat di pastnya atau lampaunya itu yang berbeda adalah you karena dia sudah are. Jadi kalau misalnya I itu jadi I was. Kalau you itu menjadi you were. Sedangkan he, she, it itu jadi she was, he was, dan it was. Jadi seperti itu bedanya. Jadi memang agak menyusahkan karena to be-nya saja berbeda. Mungkin teman-teman sudah merasakan kesulitan menggunakan to be dengan yang present. Ternyata ada yang past juga. Tapi ya sudahlah, terimalah, hidup itu memang berat, Bebski. I'm so sorry. Nah, maka sekarang contohnya misalnya. Aku berada di kelas kemarin. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita lihat di sini ada kata kemarin. Berarti di sini sudah lampau. Mungkin hari ini nggak di kelas, hari ini nggak ada kuliah. Tapi kemarin ada kelas. Jadi kita bilang, aku berada di kelas kemarin. Maka bahasa Inggrisnya akan menjadi I was in class yesterday. Aku ada di kelas kemarin. Di sini menjadi was di sini. Sedangkan kalau misalnya apa dengan menggunakan nama, kalau ingat kalau nama itu dia menjadi he, she, it, itu juga bisa kita lihat dulu. Alice berada di perpustakaan kemarin. Maka bahasa Inggrisnya menjadi Alice was at the library yesterday. Karena Alice tadi adalah he, she, it, maka dia juga menggunakan was. Sama seperti si I tadi. Sama-sama menggunakan was. Oke. Contoh lainnya kalau misalnya dia plural,
Misalnya teman-temanku ada di rumah kemarin. Teman-temanku ini kan adalah kela. You know kela tuh sebentar bahasa Sunda. Oke. Teman-temanku di sini adalah jamak ya. Jamak. Aduh, susah sekali menulis dengan mouse cintaku. Langsung pakai spidol ya. Jamak ya. Ini bukan O ya, ini A. Jadi yang pikirannya aneh-aneh tolong please PLZ jangan. Jamak. Jamak atau plural. Nah, karena jamak maka dia menjadi were karena dia adalah jamak. Karena biasanya itu adalah are. Maka di sini menjadi jamak. Maka teman-temanku ada di rumah kemarin. Bahasa Inggrisnya adalah my friends were at home yesterday. Oke, that's simple sebenarnya. Nah, bisa juga digunakan dengan negatif. Misalnya penggunaan kata negasi. Kayak kalau kita itu kan kita mengingat waktu pertemuan sama Bu sebelumnya itu ada kata tidak dan bukan ya dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak itu berarti kata kerja. Misalnya saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak ke toilet. Tapi kalau kata bukan itu menuju kepada nomina. Misalnya dia bukan mahasiswa, dia bukan tukang sate misalnya. Jadi kalau kata tidak itu tuh arti menuju kepada kata kerja, kalau bukan itu menuju kepada kata benda atau nomina. Nah, kalau di sini itu cukup menggunakan kata not atau tidak. Nah, di sini kita lihat masih sama seperti tadi. Kalau I, he, she, dan it itu tuh tadi masih pakai was. Masih pakai was ini. Nah, tapi kalau ditambahkan dengan negasi, maka cukup tambahkan kata not. Atau gampangnya adalah wasn't. Jadi misalnya sini I was not. Atau I wasn't. Atau she was not. Atau she wasn't. Atau he was not. Atau he wasn't. Kemudian it was not. Atau it wasn't. Semudah itu, tinggal tambahkan not. Kemudian kalau plural atau jamak tadi, itu tuh sama. Karena dia tadinya dari are jadi were, jadinya dari kata were tambahkan not. Contohnya, we were not atau we weren't. You were not atau you weren't. They were not atau they weren't. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya sama simpelnya, cukup tambahkan not sebagai bentuk negasi. Oke. Contoh lainnya, Ken tidak berada di sini kemarin. Nah, pertama kita lihat di sini ada kata negasi tidak. Dia tidak berada di sini. Kemudian ada penanda waktu lampau yaitu kemarin. Ken tidak berada di sini kemarin. Maka menjadi Ken wasn't here yesterday. Karena kalau misalnya dia berada di sini, dia jadi Ken was here yesterday. Tapi karena dia tidak berada di sini kemarin, maka jadi Ken wasn't here yesterday. Bisa juga dengan misalnya sama kalau aku tidak berada di rumah semalam. Di sini juga ada kata negasi. Aku tidak berada di rumah semalam. Semalam itu maksudnya kan lampau kan, karena sudah malam yang sudah lalu, malam kemarin atau kemarin malam ya. Tidak di rumah semalam. Maka menjadi I was not at home last night. Kalau di sini dia saya nyebutnya akronim kali ya, wasn't. Di sini boleh juga teman-teman tidak diakronimkan, tidak dipendekkan. Jadi I was not at home last night. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Contoh lainnya misalnya Olga sibuk kemarin. Jadi Olga was busy yesterday. Sama kalau dia tidak kalau di sini contohnya ini tidak negasi ya. Tapi kalau misalnya kita mau pakai negasi, kemarin tidak panas. Padahal Palangka udah berapa hari ini panas gila ya. Tapi katakan kalau kemarin tuh nggak panas gitu ya. Kemarin tidak panas. Maka jadi yesterday wasn't hot. Ya, jadi seperti itu ya, pas ya. Jadi bisa kalau misalnya tidak negasi itu tidak perlu pakai kata not. Sedangkan kalau negasi menggunakan kata not. Oke.
Bagaimana kalau bentuknya adalah pertanyaan? Kalau pertanyaan, maka to be yang tadi dilanjutkan dengan subjek, barulah frasanya. Kenapa seperti ini? Itu kita balik, sayang. Jadi kalau misalnya tadi I was, bentar ya. Mana penghapusnya Ustaz Ali? Ustaz, astaga. Pas tes Ustaz. I was lah gini pokoknya bodoh. Itu menjadi was I. Kayak gitu. Jadi tinggal dibalik aja. Kita lihat contohnya kalau misalnya pertanyaannya adalah yes no question. Misalnya, were you in class yesterday? Apakah kamu di kelas kemarin? Jawabannya bisa yes I was, karena kemarin kayaknya saya melihat beberapa teman-teman deh di melewati ruang dosen. Jadi kalau misalnya yes no, kalau ada pertanyaan gitu, harusnya kan you were ya. Itu tinggal dibalik. Itu. Jadi si to be-nya duluan kalau dia dalam bentuknya pertanyaan. Jadi di sini adalah apakah kamu di kelas kemarin menjadi were you in class yesterday? Masih ada penanda waktunya kemarin ya. Jadi we sama yesterday-nya harus sinkron. Sedangkan were sama you-nya itu tadi dibalik. Tapi kalau sudah dijawab karena bentuknya itu tidak pertanyaan lagi, maka tetap harus to be baru subjek seperti biasanya. Coba lainnya adalah was Carlos at home last night? Di sini ada penanda waktu ya, last night atau semalam atau kemarin malam. Kemudian di sini juga was sama subjeknya itu dipindah. Yang biasanya harusnya si subjeknya dulu baru to be-nya, sedangkan kalau bentuknya adalah pertanyaan, maka si to be-nya dulu yang baru mendahului si subjek. Jadi apakah Carlos ada di rumah semalam? Itu bisa dijawab no, he was not, atau dia tidak berada di rumah. Ataukah kalau jawabannya apakah Carlos di rumah semalam? Enggak ada dia pergi, dia jalan-jalan sama kucingnya misalnya. Nah, kemudian bagaimana kalau bentuknya adalah pertanyaannya lagi? Kalau dia bentuknya adalah information. Kalau tadi yes no itu kalau information. Misalnya, di mana kamu kemarin? Ada di sini pasti penanda waktu ya, yesterday dan kemarin. Di mana kamu kemarin? Saya di kelas kemarin. Maka di sini sama si si were-nya atau si to be-nya itu mendahului dari subjek. Ya, tapi di sini ada pertanyaan. Saya tidak tahu kalau teman-teman sudah belajar dengan Pak Lingwa ya tentang yang disebutnya biasanya itu adalah 5W dan 1H. Kalau sudah dipelajari di sekolah sih ya bagus ya, tapi kalau belum diingatkan oleh Pak Lingwa nanti kita ingat-ingat lagi ya. Jadi misalnya ini where were you yesterday atau di mana kamu kemarin? Saya berada di kelas kemarin, berarti jawabannya adalah I was in class yesterday. Contoh lainnya adalah where was Jennifer last night? Di sini juga sama. Jennifer ada di mana? Gitu kan? Di mana Jennifer kemarin malam? Dia berada di rumah semalam. Gitu. Nah, itu kalau misalnya pakai to be. Gimana kalau enggak? Berarti ada dong pas tense yang tidak pakai to be. Aduh, menyusahkan sekali ya kehidupan ini ya, Bebski. Sabar ya, hidup itu berat sekali. I'm so sorry. Misalnya nih, ada beberapa kata yang berubah menjadi past ya. Ada yang namanya past. Nanti kita mengenal regular dan irregular verb nanti aja. Pertama contohnya, saya berjalan ke sekolah setiap hari. Nah, berjalan kan walk ya. Jadi berjalan setiap hari karena bentuknya ada setiap hari. Ini adalah kita kalau teman-teman ingat namanya present ya. Present atau waktu yang selalu terjadi atau yang sekarang sedang terjadi. I walk to school yesterday. Saya berjalan ke sekolah setiap hari. Nah, kalau misalnya dia menjadi sebuah kalimat past atau sudah lampau, maka dia ada penambahan kata ed di sini. I walked to school yesterday. Jadi kita tambahkanlah imbuhan ed. Nah, ini dikenalnya sebagai regular verbs atau kata kerja yang biasa. Regular itu biasa ya. Kalau kalian ke McD terus saya bilangnya paket biasa itu regular gitu ya. Biasa. Apa kata-kata yang biasa itu tuh cukup ditambahkan kata ed. Nah, berarti kalau ada yang biasa berarti ada yang tidak biasa. Nanti kita lihat
Nah, beberapa contoh dari regular verbs atau regular words itu dengan pastnya. Misalnya nih kita perhatiin yang kata kerjanya ini. Kata kerjanya ini misalnya kata berjalan. Berjalan bahasa Inggrisnya adalah walk, ya. Maka kata kerja bentuk lampaunya adalah walk. Jadi kalau kata kerjanya walk, maka kata bentuk lampaunya adalah walk. Itu suaranya agak beda sih. Saya nggak tahu kalau kalian bisa dengar suara saya, tapi itu beda sebenarnya. I try to be different. Nah, ini Bu Steph tambahkan S di sini kalau semisal dia si he, she, it. Kalau teman-teman ingat, si Dewi Ayu, astaga Bu Steph tulisannya jelek sekali. Dewi Ayu itu nggak suka sekali S ya. Nah, tapi si he, she, it itu suka S ya kalau teman-teman ingat ya. Astaga, susah sekali menulis dengan mouse ternyata ya. He, she, it itu suka, ini ada lope-lope ya. Si she itu suka S. Nah, tapi si Dewi Ayu kan nggak suka S. Jadi di sini menunjukkan si S itu di mana. Jadi kalau misalnya dia si Dewi Ayu itu cukup kata walk aja. Sedangkan kalau dia he, she, it itu tambahkan S. Jadi misalnya she walks ya. Tapi kalau misalnya dia bentuknya lampau itu S-nya nggak ada. S-nya udah habis, S-nya udah cair, udah nggak ada lagi. Jadi kalau misalnya he, she, it itu pakai S, maka jadi walks ya. Sedangkan Dewi Ayu nggak pakai S, itu kata walk saja. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Misalnya kata bekerja. Bekerja itu kata kerjanya adalah work. Kalau si Dewi Ayu work aja. Kalau he, she, it jadi works. Sedangkan bentuk lampaunya adalah work. Kalau teman-teman agak usaha bisa bilang work gitu ya. Jadi ada nya gitu. Work. Kayak gitu. Itu ya udahlah nasib. Kemudian ada misalnya kata menonton. Maka menjadi si Dewi Ayu dikasih watch ya. Dewi Ayu dikasih watch tanpa S, dia nggak suka S. Sedangkan he, she, it itu berikanlah dia S, jadi watches. She watches. He watches. Bu Steph watches gitu ya, karena dia bukan Dewi Ayu. Dewi Ayu nggak suka kasih S. Kalau Dewi Ayu berarti misalnya they watch, I watch, you watch gitu ya. Dewi Ayu nggak usah kasih S. Sedangkan bentuk lampaunya itu adalah watch. Ada id-nya watch gitu. Kemudian kita lihat kata bertanya, itu kata kerjanya adalah ask. Mana sih? Salah ini. Ask ya. Si Dewi Ayu nggak suka S, jadi they ask, we ask, I ask, dan you ask. Sedangkan kalau he, she, it itu dia suka S, jadi misalnya he asks. Keren banget ininya Bu Steph. She asked, it asked, ada S-nya. Sedangkan lampaunya adalah ask. Ada kayak British-nya bahasa Harry Potter, ask ya. They ask, we ask, I ask, you ask, kayak gitu lah. I don't care. Kemudian misalnya kata mendengarkan, itu misalnya menjadi listen ya. Listen di sini tambahkanlah S kalau dia he, she, it ya. Kemudian bentuk lampaunya adalah listened. Ada T-nya, listened gitu. Can you hear me? Listened. Kayak gitu. Kemudian misalnya kata memasak ya, memasak maka menjadi cook ya. Kalau Dewi Ayu cook, she cook, they cook, I cook, you cook. Tapi kalau misalnya he, she, it kasihlah dia S ya. He cooks, she cooks, it cooks. Sedangkan kalau lampaunya cook, ada nya, cook ya. They cook, we cook, I cook gitu ya. Jadi cook ada hanya lah, katakan seperti itu. Kemudian ada kata tersenyum misalnya menjadi smile. Si he, she, it suka S, jadi katanya smiles. Kata lampaunya adalah smiled. Ada T-nya, smiled gitu ya. Kemudian menunggu, itu kata dasarnya adalah wait. Dewi Ayu nggak suka S, berikanlah dia wait. Sedangkan he, she, it itu suka S, jadi waits. He waits, she waits, it waits. Ada S-nya. Sedangkan kalau di lampau jadi waited. Ada tambahan T-nya, waited. Dewi Ayu waited. He, she, it waited. Kayak gitu ya. Susah? Susah. Sabar ya. Tapi dari tadi kan kita ngomongin hal yang udah lalu. Gimana kalau penanda waktu yang sudah lampau? Dan tadi kita belum bilang ternyata kita tuh ada penanda waktu lampau. Gampangnya itu kita lihat kata kemarin atau yesterday, last atau yang sebelumnya, atau ago yang lalu. Contohnya yesterday kemarin, yesterday morning kemarin pagi kemarin, yesterday afternoon kemarin sore,
Kemarin siang, ding. Kemarin siang, I'm so sorry. Yesterday afternoon tuh kemarin siang dan yesterday evening kemarin sore. Sedangkan kalau last night kemarin malam, tadi malam, last week minggu lalu, last month bulan lalu, yes, last year tahun lalu, last Monday Senin lalu, last Tuesday Selasa lalu, dan seterusnya. Berarti yang lalu, misalnya 5 menit yang lalu, 2 jam yang lalu, 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu, 6 minggu yang lalu, setahun yang lalu, dan seterusnya. Jadi penanda waktunya itu cukup kata yesterday, last, sama ago. Oke? Nah, masih ingat tadi kita ngomongin regular verbs? Nah, sekarang kita ternyata ada namanya irregular verbs. Berarti dia adalah kata yang tidak biasa. Memang kita nyapa, kata bahasa Inggris itu menyusahkan, meskipun kata suster Korea yang Bu Step ajarkan lebih susah bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Inggris. Irregular itu adalah tidak biasa, ya, tidak biasa. Maka di sini si kata-katanya itu berubah. Misalnya kata come jadi came. Ini ada listnya, Beb. Jadi ini nggak ada rumusnya. Beda dengan bahasa Inggris tadi, tinggal tambahkan S, tinggal tambahkan id. Tapi kalau di irregular verbs itu nggak ada rumusnya, jadi harus dihafal. Jadi sahabat-sahabat aja kalau Bu Steph sudah hafal. Kita lanjut lagi di sini. Misalnya kata do menjadi did. Eat, makan, menjadi ate. Get, mendapat jadi got. Go, pergi, jadi went. Have, mempunyai, jadi had. See, melihat, menjadi saw. Sit, duduk, menjadi sat. Ya sabar ya. Gustaf yang sabar. Contohnya, saya datang ke kelas setiap hari. Maka I come to class yesterday. Nah, di sini kan masih setiap hari tadi ya, seperti tadi. Datang masih come. Nah, di sini si come-nya itu karena dia kalau menjadi si past tense dia harus menjadi sebuah irregular verbs di sini. Jadi di sini ada kata lampau. Oh, salah Bu Steph, I'm so sorry. Kemarin. Ya, Bu Steph bikinnya sambil ngantuk. Kemarin paman datang. Oke. Saya datang ke kelas kemarin. I came to class yesterday. Jadi dari come jadi came. Itu namanya salah satu contoh irregular verbs. Ini nanti aja kita lakukan. Nanti kita pelajari kalau kita ketemu lagi ya. Tapi ini cukup nanti Bu Steph kasih salindianya saja. Oke, materinya selesai. Asik, bahagia kita. Sudah 22 menit, lebih telat 7 menit daripada yang Bu Steph pikirkan. Tadi Bu Steph maunya 15 menit doang, tapi keterusan. Maka silahkan sekarang kerjakan 10 soal pengayaan yang ada di Google Form. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.